Jurnal udah ada, syarat udah dikumpulin semua, tapi pas waktu masuk ke penilaian, ternyata masih ada detail yang ngebikin berkas bermasalah. Padahal udah capek-capek nyiapin berkas, publikasi, belum lagi soal angka kredit. Tetap aja, urusan pengajuan buat naik jabatan aja susahnya minta ampun. Apalagi kalau soal loncat jabatan. Kenapa sih bisa sebegitu susahnya? Emang publikasi aja nggak cukup? Kesalahan apa sih yang sering ngebuat usaha Japfung sering ditolak sebenarnya? Nah, menarik nih kita bahas. Bedah regulasi loncat jabatan dan syarat publikasi. Rekan dosen, loncat jabatan emang kelihatan kayak percepatan karir, dan ini udah jelas banget ya. Tapi sebenarnya, ini jadi jalur khusus dengan standar yang jauh lebih ketat dibandingkan kenaikan jabatan biasanya. Kalau mau ambil publikasi aja, emang bisa? Ya bisa, cuman buat syarat publikasinya juga nggak mudah atau sama kayak pada umumnya. Ada beberapa hal penting yang benar-benar diperiksa tim penilai pusat. Khusus bagian ini, coba kita lihat sama-sama yuk. Kriteria jurnal internasional bereputasi untuk loncat jabatan. Banyak banget dari rekan dosen itu ngira semua jurnal Scopus otomatis bakal aman buat dipakai. Setuju nggak? Padahal kenyataannya, buat loncat jabatan sendiri yang dilihat bukan cuman yang terindeks Scopus, tapi juga kualitas jurnalnya. Gini-gini, yang biasanya jadi perhatian itu biasanya ada di jurnal harus bereputasi baik, idealnya ada di kuartil atas Q1 atau Q2. Punya nilai SJR yang kuat, terus reputasinya stabil, bukan jurnal baru yang naik atau yang turun kualitasnya. Artinya, Scopus aja belum tentu cukup loh. Scopus Q4 pasti beda nilainya sama Q1. Nah, jadi semakin tinggi reputasi jurnalnya, semakin besar peluang publikasi yang dianggap layak buat sebagai syarat pengajuan loncat jabatan. Posisi kepenulisan dan linearitas keilmuan. Nah, selain kualitas jurnal, posisi rekan dosen dalam artikel juga sangat penting di sini. Buat syarat loncat jabatan aja, umumnya yang dicari itu penulis pertama, first author, atau penulis korespondensi, corresponding author. Kalau posisi rekan dosen itu cuma di penulis kedua atau bahkan penulis ketiga, biasanya kontribusinya nggak dianggap cukup buat memenuhi syarat utama. Selain itu, ada satu hal yang sekarang semakin diperhatiin, yaitu soal linearitas keilmuan. Biasanya, reviewer bakal melihat apakah latar belakang pendidikan sesuai, bidang penelitian konsisten, mata kuliah yang diampu satu rumpun, atau topik artikel nyambung sama bidang keilmuan utamanya. Kalau nggak linear, publikasi rekan dosen bisa dianggap kurang relevan. Nah, jadi bukan cuma secara jurnalnya aja, tapi juga harus cocok secara bidang keilmuannya. 4 kesalahan fatal yang bikin berkas ditolak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Dan ternyata masih banyak juga berkas rekan dosen itu gagal bukan karena nggak produktif, tapi karena ada kesalahan kecil nih yang dianggap fatal sama reviewer pusat. Dan masalahnya, kesalahan ini sering baru ketahuan waktu pengajuan udah masuk. Kira-kira apa aja sih permasalahannya? Kita lihat yuk. Terjebak jurnal discontinued atau predator. Ini salah satu kesalahan yang paling bahaya ya rekan dosen. Kasusnya sering kayak gini, waktu artikel dikirim, jurnal masih kelihatan aktif, tapi pas momen penilaian, jurnalnya udah discontinue dari Scopus. Atau lebih buruknya lagi, ternyata jurnal itu termasuk predator. Ciri-ciri jurnal predator biasanya, proses terbit terlalu cepat, review nggak jelas, kualitas artikel dalam satu edisi juga nggak wajar. Selain itu, sering ngejanjiin publish secara instan. Nah, reviewer pusat biasanya udah punya referensi buat ngedeteksi jurnal modelan begituan. Kalau sampai ketahuan, artikel rekan dosen bisa langsung dianggap gak valid. Kan kalau kayak gitu ngeri ya? Terus, masalah plagiarisme dan similarity tinggi. Ini juga sering banget jadi penyebab penolakan. Reviewer biasanya bakal ngecek ulang tingkat kemiripan naskah menggunakan Turnitin atau Intheticate. Kalau ditemuin similarity terlalu tinggi atau self-plagiarism atau ada indikasi data yang gak wajar, maka berkas bisa langsung bermasalah. Batas aman similarity emang bisa berbeda-beda sih, tapi kalau terlalu tinggi, resikonya juga besar. Bukti korespondensi lemah atau fiktif. Banyak juga ternyata dari rekan dosen itu ngerasa udah cukup dengan ngelampirin letter of acceptance aja. Padahal buat penilaian tertentu, itu belum cukup. Reviewer bisa aja pengen ngeliat yang lebih nih, kayak proses revisi, komentar reviewer, belasan penulis, riwayat komunikasi dengan editor. Kalau bukti prosesnya nggak jelas, ya artikel bisa dianggap nggak ngelewatin peer review yang valid. Itulah kenapa bukti korespondensi harus rapi, nyata, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nilai KUM turun waktu dinilai ulang.
Ini sering banget ngebuat rekan dosen kaget. Di tingkat kampus, artikel bisa aja dinilai tinggi. Misalnya kayak gini, dapat nih nilai maksimalnya. Tapi di tingkat pusat, penilaiannya bisa diulang berdasarkan kualitas substansi artikel. Kalau reviewer ngenilai bahwa metodologinya kurang tepat, kontribusi ilmiahnya kecil, atau novelty-nya nggak ditonjolin, ya secara nggak langsung nilaiku bisa turun. Akibatnya apa? Total angka kredit yang awalnya kelihatan aman-aman aja, bisa berubah jadi tiba-tiba nggak memenuhi syarat. Dan kalau itu terjadi, pengajuan ya bisa langsung gagal. Jadi intinya itu, loncat jabatan bukan cuma soal punya publikasi aja, tapi soal memastikan publikasi itu benar-benar kuat, relevan, dan aman waktu dinilai. Mulai dari kualitas jurnal, posisi penulis, linearitas keilmuan, sampai ke bukti proses publikasi dan nilai kum. Semuanya benar-benar harus siap. Kalau sampai satu aja bermasalah, ya jadinya peluang lolos bisa langsung turun. Sebelum mengajukan, pastiin banget berkas itu bukan cuma lengkap, tapi juga layak untuk lolos penilaian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah apa lagi sih yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.